Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemerasan bermodus imbalan proyek serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, Maidi juga diduga menerima gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Dari pengumuman resmi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 20 Januari malam, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Rochim Ruhdianto yang merupakan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, serta Tarik Megah yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Madiun. Penetapan ini didasarkan pada kecukupan alat bukti yang ditemukan selama proses penyelidikan awal. Dana Corporate Social Responsibility atau CSR seyogianya untuk kepentingan sosial dan lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dana CSR seharusnya juga memberi dampak manfaat sosial secara nyata bagi masyarakat, bukan sumber keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi dana CSR yang diberikan oleh perusahaan itu seharusnya memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak tidak teranggarkan gitu ya, seperti itu. Maka ketika dana CSR digunakan sebagai modus operandi untuk menerima fee atau imbalan, yang dirugikan bukan hanya keuangannya, namun juga mencederai hak masyarakat atas pembangunan yang adil. Jadi yang seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas umum dan lain-lain yang pembangunan yang menggunakan dana CSR, maka dengan digunakannya secara tidak sah oleh oknum koruptor, maka masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya kami akan kasus yang menjerat Maidi terbagi menjadi 2 klaster utama. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Maidi bersama Rochim Ruhdianto. Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan aturan terbaru. Klaster kedua, penyidik fokus pada dugaan gratifikasi yang melibatkan kerjasama antara Maidi dengan Kepala Dinas PUPR, Tarik Megah. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Tipikor Junto pasal 20 Junto pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penanganan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat jabatan Maidi yang mencakup periode 2019 hingga 2024 dan periode berjalan 2025 hingga 2030. Di sisi lain, penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kali kedua terjadi di Kota Madiun. Jadi ini adalah yang kedua kali. Jadi ini berulang sehingga kami sebetulnya sangat prihatin dengan hal ini dan semoga ini adalah yang terakhir ya, di Madiun tidak terjadi lagi. Ketika itu KPK melakukan penindakan terhadap Wali Kota Madiun terkait dengan korupsi proyek pasar besar, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Itu yang dulu, yang sebelumnya ya. KPK memutuskan untuk menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama demi kelancaran proses penyidikan. Masa penahanan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat masalah hukum di awal tahun 2026, sekaligus menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik untuk tetap menjaga integritas dalam mengelola dana masyarakat. Gimana Pak? Gimana Pak soal gratifikasi? Berarti tidak ada gratifikasi, Pak? Tidak ada, Pak ya? Tidak ada. Kenapa, Pak? Ada, Pak. Di barang bukti itu ada, Pak. Gini.